Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri, nama saya Restu Darbajaya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu listrik statis. Listrik statis adalah suatu fenomena di mana muatan listrik terakumulasi pada suatu objek dan tidak bergerak. Muatan listrik dalam keadaan ini dapat berupa muatan positif atau muatan negatif. Fenomena listrik statis umumnya terjadi ketika dua objek dengan muatan listrik yang berbeda bersentuhan atau berdekatan. Jadi ada beberapa contoh dari fenomena listrik statis. Yang pertama itu adalah saat kita menggauskan rambut kita ke balon atau ke kertas, itu rambut kita akan berdiri. Itu terjadi karena apa? Karena ada tolokan antara muatan sejenis. Contoh kedua adalah ketika kita menghidupkan saklar lampu, yang kita sedikit berasa terjadi kejutan itu karena listrik statis yang terakumulasi pada tubuh kita melepaskan diri melalui saklar dan menghasilkan sensasi itu. Ada beberapa contoh dari pemanfaatan listrik statis. Yang pertama, mesin fotokopi dan printer. Yang kedua adalah penyemprotan cat dan penyemprotan tinta. Ada beberapa cara juga untuk membuat listrik statis. Yang pertama itu adalah cara induksi. Cara ini adalah dengan mendekatkan benda bermuatan netral dengan benda lain yang sudah bermuatan. Cara kedua yaitu konduksi. Cara ini membuat listrik statis dengan menempelkan benda bermuatan netral dengan benda lain yang sudah bermuatan. Cara ketiga adalah membuat listrik statis dengan menggosokkan dua benda. Penyebab gejala listrik statis. Yang pertama, setiap benda terdiri dari muatan-muatan listrik elektron atau proton. Benda yang tidak memiliki muatan adalah benda yang dengan jumlah muatan negatif dan positif yang seimbang sehingga total muatan netral atau nol. Muatan listrik dari benda listrik berpindah jika berinteraksi dengan benda lain, misalnya dengan cara digosokkan. Contohnya adalah kaca digosok kain sutra. Contoh lain adalah jika batang gelas digosok oleh kain sutra, elektron dari gelas berpindah ke kain sehingga batang gelas bermuatan positif dan menarik balon konduktor yang bermuatan negatif. Balon kemudian diberi muatan positif dengan menyentuhkan batang gelas sehingga keduanya sekarang bermuatan positif dan akan saling menolak. Jika batang gelas digosokkan oleh bulu hewan, muatan positif dari batang gelas berpindah ke bulu hewan sehingga batang gelas sekarang bermuatan negatif dan akan menarik balon konduktor yang telah bermuatan positif. Medan listrik merupakan daerah sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik atau gaya Coulomb. Suatu muatan dapat memancarkan medan listrik. Jadi, gaya listrik bermuatan positif keluar dari sumber, sedangkan bermuatan negatif masuk ke muatan sumber. Di sini bisa lihat gambarnya. Benda yang bermuatan yang menghasilkan medan listrik disebut medan muatan. Yang bergerak dalam pengaruh medan listrik muatan sumber disebut muatan uji. Rumus luar medan listrik yaitu E sama dengan K per Q per R2. Dengan keterangan E itu adalah muatan medan listrik dengan satuan Coulomb, Q muatan sumber dengan satuan Coulomb, Q muatan uji dengan satuan Coulomb, R adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber dengan satuan M, K adalah konstanta kesetaraan gaya listrik, yang dimana konstantanya itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Potensial listrik merupakan usaha kesatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan dari suatu titik ke titik lain, yang dapat dihitung dengan rumus V sama dengan K Q per R, yaitu V adalah energi potensial, Q adalah muatan sumber, dan R adalah jarak terhadap sumber dengan muatan M atau meter. Energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Dengan rumus EP sama dengan K Q1 dikali Q2 per R. Dengan EP, energi potensial muatan uji, K adalah koefisien dengan koefisien 9 dikali 10 pangkat 9. R adalah jarak terhadap sumber muatan. Q1 dan Q2 muatan masing-masing partikel dengan satuan Coulomb. Ini salah tulis, benar 9 kali 10 pangkat 9.
Kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Bisa dilihat ada contoh-contoh dari gambar kapasitor. Contoh dari penerapan rumus medan luas listrik. Jadi, hitunglah etnisitas medan listrik dari sebuah muatan listrik 6 dikali 10 pangkat 9 kolom pada jarak 30 cm. Jawaban diketahui, jadi diketahui tadi 6 dikali 10 pangkat 9 min 9. K nya adalah 9, konstatanya adalah 9 dikali 10 pangkat 9, R nya 30 cm. Yang ditanyakan E sama dengan K dikali Q per R2. E sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 min 9 per 30 dikali 10 pangkat min 2 per 2. E sama dengan 45 per 900 dikali 10 pangkat min 4. E sama dengan 45 per 0,9. Jadi hasilnya adalah 50 Newton atau 50 kolom. Contoh dari energi potensial listrik. Jadi dua partikel bermuatan diletakkan dalam ruang vakum. Partikel pertama atau Q1 memiliki muatan 3 dikali 10 pangkat min 6 kolom, dan partikel kedua Q2 memiliki muatan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak antara kedua partikel tersebut adalah 0,5 meter. Hitunglah energi potensial listrik di antara kedua partikel tersebut. Jadi jawabannya kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu EP sama dengan K Q1 dikali Q2 sama dengan per R, di mana EP itu tadi energi potensial listrik yaitu konstanta dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 adalah muatan partikel pertama. Muatan partikel pertama tadi 3 kali 10 pangkat min 6. Muatan kedua 2 kali 10 pangkat min 6. R adalah jaraknya tadi ada berapa? 0,5 meter. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Jadi EP sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 kolom dikali 2 kali 10 pangkat min 6 kolom per 0,5 meter. EP sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton dikali 6 dikali 10 pangkat min 12 per 0,5 meter. Jadi EP nya 54 dikali 10 pangkat min 3 per 0,5. EP sama dengan 108 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 108 mJ. Jadi energi potensial listrik yang antara kedua partikel tersebut tadi adalah 108 mJ. EP nya itu 108 mJ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.